Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Nah teman-teman, hari ini kita bahas topik tentang bagaimana kita bisa tekun di satu bidang usaha dan sampai sukses. Oke, setelah yang satu ini. Oke teman-teman, jadi hari ini topik kita yaitu bagaimana kita bisa fokus atau kita bisa tekun di satu bidang sampai kita bisa berhasil dan sukses. Kenapa saya menyoroti topik ini ya teman-teman, karena kita melihat di luaran sana gitu ya, apalagi di era milenial seperti ini, itu banyak dari antara teman-teman kita itu mereka cuma punya konsep pikir bahwa segala sesuatu pengen yang cepat dan instan ya, entah itu dalam kesuksesan pastinya. Mereka ingin cepat sukses, mereka cepat berhasil, ya kan? Mereka cepat maju, mereka cepat kaya raya. Itu nggak masalah sih kalau kita memang dengan proses yang kita lalui dengan benar. Tapi intinya hari ini konsep ini itu sudah merebak gitu ya, sudah banyak orang yang punya konsep seperti ini. Padahal ketika kita ingin jadi berhasil, ya menjadi orang sukses, itu pasti mereka sukses di satu bidang teman-teman. Mereka awalnya mereka tekun di satu bidang dan mereka jadi orang yang sangat berhasil di bidang itu. Baru mungkin mereka punya bidang yang lain yang mereka bisa tekuni berikutnya. Nah, oke, hari ini konsepnya atau mungkin yang ingin saya bahas adalah bagaimana nih supaya kita bisa tekun gitu ya dalam satu bidang. Nah, ini jawabannya adalah masalah tanggung jawab. Ya kan? Problemnya di masalah tanggung jawab ini. Jadi, saya percaya bahwa sesuatu yang besar, ya sesuatu yang hari ini kita mungkin dapatkan sesuatu yang besar itu karena kita mengambil tanggung jawab yang lebih besar, teman-teman. Ya kan, kita lihat kalau kita semakin tinggi jabatan kita pasti punya tanggung jawab lebih besar. Ya kan, makanya kenapa gajinya lebih besar gitu kan. Kenapa juga dalam satu perusahaan gitu ya, kalau kita seorang sales itu dan salesnya ini punya omset yang lebih besar, pasti ya kan income-nya lebih besar dan tanggung jawabnya juga lebih besar, teman-teman. Oke, mereka tanggung jawab dengan customer yang lebih banyak, ya kan, itu kan semua masalah tanggung jawab. Nah, hari ini saya akan bahas tentang tanggung jawab ini dengan sebuah analogi cerita gitu ya. Dan ini bukan cuma sekedar analogi, tapi terjadi fakta yang terjadi di masyarakat kita gitu ya. Cerita ini mengenai tentang seorang anak kecil. Ya, jadi anak kecil ini anak kecil yang suka lari-lari, ya kan, dia suka bermain keliling-keliling, lari-lari sampai capek gitu ya. Dan akhirnya ketika dia lari-lari, satu ketika terjatuh anaknya, ya anak kecil ini, dan orang tuanya kaget kan, wah anak saya jatuh. Akhirnya orang tuanya lari mengejar anaknya dan akhirnya mendapati anaknya nangis gitu ya, menangis. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua ini teman-teman, yaitu memukul lantainya gitu ya, atau keramiknya, dipukul-pukul. Wah lantai bodoh gitu ya, lantai yang salah, lantai yang nggak tahu diri gitu kan. Wah, anaknya ini bingung malahan pertamanya itu, ini orang tua saya ngapain gitu kan, padahal kan dia jatuh sendiri gitu kan. Nah, tapi inilah yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Dan juga yang mungkin cerita yang kedua gitu ya, ada seorang anak juga lari-lari, dia kepalanya terantuk oleh meja gitu ya. Wah, mejanya sampai benjol gitu. Orang tuanya datang gitu ya, apa yang terjadi? Ya orang tuanya memarahi mejanya gitu ya. Lah dasar meja ini, meja bodoh gitu kan, meja nggak tahu diri, meja salah, ini meja yang salah. Ya kan, kenapa kamu menyakiti anak saya gitu kan. Nah, dan itu membuat anaknya menjadi, kok saya dibela terus ya. Ya kan, saya kok benar ya, saya sebenarnya nggak salah berarti ya kan. Nah, ternyata ini adalah satu konsep atau mental dan dibawa sampai kita dewasa. Waduh, ini mental yang namanya mental tidak mau disalahkan teman-teman. Mental yang selalu salah adalah yang di luar, eksternal. Yang selalu salah tuh yang di luar kita gitu ya. Nah, konsep ini sampai kita dewasa, dan akhirnya inilah yang membuat kita ketika kita memulai usaha, kita memulai sesuatu apapun lah, akhirnya kita gagal di bidang itu, tapi kita malah menyalahkan sesuatu yang ada di luar kita. Menyalahkan sesuatu yang mungkin ya bukan saya yang salah ya kan, bisnisnya baru buka nih, akhirnya baru sebulan, 2 bulan buka, 3 bulan tutup teman-teman. Ya, yang salah apa? Yang salah customernya. Kenapa customer gini? Yang salah siapa? Yang salah pemerintah. Pemerintah ngapain ngasih naikin harga BBM misalnya gitu. Apapun yang salah di luar dia. Gitu ya. Yang salah ini adalah supplier saya lambat, Pak, ngirim barangnya. Yang salah customernya. Yang salah ini sales saya bodoh-bodoh, Pak. Nah, waduh, ini selalu yang nyalahkan selalu yang lain gitu ya. Nggak pernah introspeksi diri. Makanya ketika dia gagal di situ teman-teman, dia pindah bidang lain.
Karena dia merasa, oh saya bener kok. Kalau di bidang lain mungkin saya bisa sukses nih. Akhirnya di bidang lain pun tetap sama teman-teman. Karena apa? Karena ternyata yang salah bukan orang lainnya, bukan yang di luar, tapi yang di dalam ini. Yang harusnya diintrospeksi, yang harus mengevaluasi. Nah, sikap yang benar adalah kita harus ambil tanggung jawab sepenuhnya. Ya kan? Tanggung jawab sepenuhnya ini seperti apa ya? Kalau ada yang salah berarti tanggung jawab milik kita. Tanggung jawab ya udah. Saya harus tanggung jawab karena saya melakukan bisnis ini, saya yang punya bisnis, saya yang ownernya. Jadi saya harus punya tanggung jawab lebih. Saya harus pegang tanggung jawab ini. Ya kan? Kita harus mengevaluasi, oh kenapa ya seperti ini ya? Atau mungkin saya cara jualannya salah, saya mungkin nggak pakai online, ya kan? Saya mungkin nggak pakai cara ini dan itu, saya nggak update, ya kan? Saya nggak endorse, saya nggak ada macam-macam. Nah ini poin yang saya sampaikan, bahwa semakin kita ingin dapat lebih, ya kan, kita tanda kutip kita dipercaya lebih oleh yang maha kuasa, pasti tanggung jawabnya kita lebih. Tapi kenapa kita nggak bisa lebih dari situ teman-teman, nggak bisa jadi orang yang lebih gitu ya, tanda kutip ya? Karena apa? Karena tanggung jawab kita nggak ambil. Ya kan, akhirnya kita pindah-pindah bidang dan kita nggak tekun dengan satu apapun itu. Dan akhirnya kita jadi orang yang ya kutu loncat. Dimanapun kita bidang merasa semua bidang susah gitu ya, bidang ini susah. Ya kan, jadi jualan, jadi sales susah. Ya kan Pak, jadi guru susah juga. Ya kan, saya mau bikin restoran susah, mau bikin kafe, aduh nggak punya pengalaman dan sebagainya. Nah itu yang disebutkan bahwa itu namanya tanda kutip mental miskin. Yang miskin itu bukan masalah nggak punya penghasilannya atau nggak punya materinya atau nggak punya uangnya, bukan, tapi mindsetnya, cara pikirnya ini yang poor mindset gitu ya, mindset miskin. Jadi diberikan apapun tetap nggak bisa menerima tanggung jawab itu gitu ya. Nah ini poin. Jadi dari video ini semoga teman-teman yang hari ini lagi bergumul, lagi bingung, Pak saya ini bidang ini kok saya rasanya nggak cocok, coba dievaluasi lagi. Bukan nggak cocok, jangan-jangan, tapi mungkin kita belum ambil tanggung jawab sepenuhnya. Ya kan, kita belum mengevaluasi sepenuhnya. Mungkin kita belum melakukan yang terbaik yang kita bisa, belum do the best yang kita bisa. Nah kalau kita sudah berikan semua yang terbaik, kita sudah evaluasi, kita sudah coba berulang kali, nah mungkin ya kan saatnya mungkin Anda lihat bidang lain. Tapi kalau hari ini bidang ini Anda belum tekuni sampai betul-betul mengeluarkan keringat dan apa namanya, kalau bahasa analoginya ya teman-teman, mengeluarkan darah gitu ya, sampai berdarah-darah. Nah gimana ngomong kalau nggak cocok di bidang itu? Bukan nggak cocok, tapi kitanya yang nggak ambil tanggung jawabnya, kitanya yang nggak punya hati di sana teman-teman, ya kan? Oke, jadi semoga dengan video ini teman-teman yang lagi merintis usaha, dan saya yakin ini pasti juga masalah kebanyakan pemula, karena saya pribadi merasa juga dulu di awal ketika saya berjualan gitu ya, wah saya merasa kayaknya nggak cocok di bidang ini, saya rasanya nggak cocok di health and beauty product misalnya gitu, ya kan? Saya cowok, mana bisa saya jualan produk yang untuk cewek gitu kan. Nah tapi ternyata teman-teman satu persatu, ya kan, saya belajar, saya tekuni, saya evaluasi lagi, seperti ini, ya kan, yang awalnya nggak peduli dengan kesehatan gitu ya, akhirnya bisa malah jual produk kesehatan, contohnya seperti itu. Itu kan ditekuni, dievaluasi, coba lagi, ya kan, dievaluasi lagi, dicoba lagi, akhirnya bisa mencapai yang namanya ketekunan dan akhirnya bisa berhasil dan bisa sukses di masa depan. Dan apalagi kita bicara tentang menjadi seorang legenda teman-teman, legenda selalu di satu bidang, ya kan. Anda lihat seorang pemain sepak bola namanya Cristiano Ronaldo, dari dulu sampai sekarang juga mainnya sepak bola, ya kan. Anda lihat mungkin musisi yang terkenal Beethoven, dari dulu sampai sekarang juga dia seorang pemain musik gitu ya. Gak mungkin dia hari ini pemain musik, besok penulis buku, besok pemain bola, besoknya pemain golf, pindah terus, ya nggak jadi apa-apa teman-teman. Tapi kalau hari ini kita menjadi legenda, ya kan, minimal nggak usah ngomong legenda deh, minimal kita menjadi pakar di bidang itu, maka tekunlah dengan bidang yang Anda tekuni. Oke? Sukses untuk kita semua. Jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share ke teman-teman Anda yang mungkin lagi di titik terbawah gitu ya, mungkin lagi menyerah, pingin pindah ke bidang lain. Coba share video ini ke mereka supaya kita sama-sama bisa maju dan sukses bersama. Oke? Thank you semuanya dan selalu salam hebat luar biasa.